Halo Rejisian, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Ibu Erika. Belajar fisika itu menyenangkan ya. Yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar materi impuls dan momentum. Pada materi impuls dan momentum, kita belajar aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya aplikasinya? Tahukah kalian pentingnya pengetahuan momentum dan impuls akan meringankan cedera bagi atlet yang bertanding? Tahukah juga apakah desain faktor keselamatan di dalam sebuah mobil juga menggunakan pengetahuan momentum dan impuls? Nah, apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Secara matematis ditulis P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per second. Ingat, momentum besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai, untuk arahnya juga harus diperhatikan. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata dan selang waktu yang singkat. Impuls juga merupakan besaran vektor, jadi memperhatikan nilai dan arahnya. Secara matematis ditulis I sama dengan F kali delta T. Ingat, pengertian delta adalah perubahan, maka ditulis I sama dengan F kali T2 kurangi T1. Apa hubungan momentum dan impuls? Impuls adalah perubahan momentum, sehingga ditulis I sama dengan delta P, atau F kali delta T sama dengan P2 dikurangi P1. Sampai di sini paham ya? Nah, apa sih sebenarnya gaya impulsif itu? Gaya impulsif terjadi jika suatu benda mengalami pergerakan dalam selang waktu yang singkat. Contohnya, gaya tendangan pada bola yang termasuk gaya kontak dan bekerja dalam waktu yang singkat. Gaya impulsif mengalami suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan sangat cepat. Gaya impulsif juga menyebabkan rasa sakit pada diri apabila kontak yang terjadi pada tubuh berlangsung dalam selang waktu yang singkat. Nah, dari pengertian ini, kalian tentunya tahu ya kenapa seorang petinju harus menggunakan sarung tinjunya. Jadi sarung tinju itu berfungsi untuk apa kira-kira? Ya, benar. Jadi sarung tinju itu supaya selang waktu kontak antara tangan dengan benda yang lain itu lebih lama. Sehingga gaya impulsifnya itu menjadi lebih kecil sehingga tidak terasa sakit banget di tangan kita. Itulah alasannya. Mungkin kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, berikutnya kita akan belajar jenis-jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2
sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ingat, M1 berarti benda pertama, V1 adalah kecepatan benda pertama. M1 massa benda pertama, V1 kecepatan benda pertama. M2 massa benda kedua, V2 kecepatan benda kedua. Sedangkan V1 aksen kecepatan akhir benda pertama, V2 aksen kecepatan akhir benda kedua. Pada tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan momentum, di mana EK1 ditambah EK2 sama dengan EK aksen 1 ditambah EK aksen 2. Secara lengkap dituliskan seperti itu. Kemudian nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Koefisien restitusi itu apa? Koefisien restitusi sama dengan minus perubahan kecepatan akhir dibagi perubahan kecepatan awal. Sehingga ditulis E sama dengan minus V2 aksen minus V1 aksen, minus dalam kurung yaitu minus dalam kurung V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1. Jangan lupa perhatikan arah bendanya ya. Kalau benda A arahnya ke kanan berarti bertanda positif. Benda B arahnya ke kiri berarti bertanda negatif. Dalam perhitungan, tanda negatif itu harus ikut dimasukkan dan diperhitungkan. Yang kedua, tumbukan lenting sempurna. Berlaku hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan lenting sebagian, tumbukan antara dua benda, jumlah energi kinetik sesudah tumbukan lebih kecil dari jumlah energi kinetik sebelum tumbukan. Berlaku nilai koefisien restitusi di antara 0 dan 1. Jadi di antara 0 dan 1 berarti misalnya setengah, 2/3, 1/3 dan seterusnya. Untuk persamaan nilai koefisien restitusi atau E-nya sama, yaitu minus delta V aksen per delta V. Untuk yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan ini, antara dua benda setelah terjadi tumbukan, kedua benda menyatu dan memiliki kecepatan yang sama. Sehingga persamaan hukum kekekalan momentumnya V1 M1 ditambah V2 M2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 kali V aksen. Karena kecepatan setelah tumbukan sama. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Untuk nilai koefisien restitusinya, E sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menentukan tinggi pantulan benda ya? Misalnya kamu menjatuhkan benda atau bola pada ketinggian tertentu. Kalian bisa tahu berapakah tinggi pantulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan tinggi pantulan, kita bisa menggunakan persamaan koefisien restitusi.
di mana E sama dengan akar H2 per H1. Atau untuk menentukan pantulan berikutnya, persamaan yang dipakai, akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2, di mana H1 adalah tinggi mula-mula, H2 adalah tinggi pantulan pertama, H3 tinggi pantulan kedua, H4 tinggi pantulan berikutnya. Bagaimana untuk pembahasan materi impuls dan momentum? Saya yakin kalian semua paham. Silahkan kalian lihat untuk video latihan soal tentang impuls dan momentum. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, et veritatem per caritatem, menuju kebenaran melalui cinta kasih.